Halo, ketemu lagi sama saya Ainya Rea di Revlog. Ya, di sini saya mau bahas simpel ya tentang tunneling atau VPN ya, kalau yang ada yang bilang VPN, tapi sebenarnya hanya untuk remote dari sudut pandang saya sebagai penyedia. Jadi kita bikin simulasinya ya. Misal ini server saya dan ini Mikrotik Agan. Jika koneksinya terganggu atau bermasalah atau tidak terhubung ke tunnel, itu faktornya ada beberapa. Pertama, memang server saya ini bermasalah. Kedua, settingan di Mikrotik bermasalah. Atau ketiga, komunikasi dari ini panahnya lucu amat sih. Komunikasi dari server Mikrotik Agan ke server saya bermasalah. Ini alias di ISP-nya ya, jalur di sini. Nah, faktornya itu kan ada beberapa seperti itu. Jadi nggak bisa mutlak nyalahin server. Terus ada yang bilang nih, kok di server X saya pakai lancar? Ya, ini bukan apple to apple ya. Kalau server X ini settingannya benar, server saya settingannya juga benar, Mikrotik Agan settingannya benar, berarti permasalahannya ada di sini. Kenapa sini mungkin bisa lancar? Kenapa sini mana. Kenapa sini bermasalah sedangkan sini lancar? Bisa jadi dari ISP ke server saya itu tidak lancar. Jadi permasalahannya di ISP-nya, sedangkan di sini bisa lancar gitu. Jadi nggak apple to apple karena posisi server saya dengan server orang lain itu kan berbeda tempatnya. Faktornya itu. Jadi nggak bisa melulu oh ini karena servernya jelek. Servernya sih semoga nggak jelek ya, karena kita juga selalu ngecek dan pengguna kita ya, terutama saya kan ada dua server ya, satu server tunnelnya rumah petir sama yang satu rumah tulisanku jelek amat sih petir, dan yang satu connect terus saya pakai dua-duanya untuk Mikrotik saya normal, nggak ada gangguan sama sekali. Saya pakai ISP Bisnet. Ada teman-teman yang pakai ISP Bisnet, kayaknya sebagian besar lancar. Tapi ada yang pakai plat merah IndiHome, ada yang nggak lancar, yang nggak bisa dial pakai PPTP, ada yang nggak bisa dial pakai L2TP. Nah, kalau kasus-kasus kayak gini kan sudah bukan di ranah server ya, ranahnya sudah di ISP, karena di ISP mungkin ada filter atau blocking, ada firewall gitu-gitulah. Dan temen nanti ada yang komplain lagi, loh saya PPTP ke server I kok lancar, L2TP ke server I kok lancar. Ya kembali lagi tadi, ISP Agan ini berkomunikasi dengan server saya lancar atau tidak. Permasalahannya kan di situ. Jadi nggak cuman kendalanya di sisi server, tapi di perjalanannya juga bisa bermasalah. Gitu. Gitu aja sih. Jadi saya sering nerima keluhan ya. Sering nerima keluhan, tetapi hanya dari beberapa orang. Sedangkan pelanggan saya sih ada sekitar pengguna saya mungkin ada total 400-an ya, 400 pengguna yang sering mengeluhkan itu di bawah 10 setahu saya, di bawah 20 deh, di bawah 20 orang. Tapi dia sering, sering orangnya itu aja sering, dan selalu servernya kenapa nih gitu. Nah, semoga dengan penjelasan yang jelimet ini agan-agan agak tercerahkan dikit gitu. Kalau ada yang masih komplain, apa namanya, bukan komplain ya, nggak gitu dong, silahkan nulis di komen ya, silahkan, saya open, mau komplain, mau kasih masukan lain atau ngasih solusi lagi biar servernya lebih lancar, silahkan begitu. Yang jelas connect terus,
ini tulisannya gimana sih? Connect terus itu masih buka harga 20.000 per tahun. Sedangkan server saya yang rumah petir itu 20.000 per bulan. Perbedaannya apa? Perbedaannya posisi letak server kita masing-masing, tapi yang maintenance tetap sama. Dan yang kedua, perbedaan kedua yaitu dari sisi pelayanan. Kalau yang ini ya udah jelas ya, harganya beda banget dengan yang ini. Yang ini pelayanannya kita bisa secara private, jadi agan kontak saya dalam kondisi yang penting saya bisa membalas ya langsung saya respon gitu. Udah deh kayaknya mainan oret-oretannya, semoga paham. Kalau nggak paham ya sudah, silakan tanyakan di komentar. Kayaknya udah panjang-panjang lagi. Akhirnya saya bikin konten lagi setelah sekian lama nganggur. Sampai ketemu lagi di konten rilisnya Mita 3.2. Dadah.